Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa itu waktu? Kita tidak bisa melihatnya, menyentuhnya, atau menyimpannya, tapi hidup kita dikendalikan olehnya. Kita bangun karena waktu, bekerja karena waktu, dan perlahan-lahan mati karena waktu. Bagi banyak orang, waktu adalah sesuatu yang pasti. 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam. Tapi benarkah waktu seobjektif itu? Apakah waktu memang nyata, atau hanya sistem yang manusia ciptakan agar dunia tidak kacau? Di dunia sains, waktu lebih rumit dari sekadar angka. Ia bisa melambat, bisa mempercepat, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Dan dalam dunia pikiran, waktu bisa jadi sangat fleksibel. 5 menit bisa terasa 5 jam, atau 5 detik. Dalam video ini, kita akan membongkar apa itu waktu. Bukan hanya dari sisi sains, tapi juga dari sisi kesadaran, sejarah, dan filsafat. Karena pertanyaannya bukan hanya apa itu waktu, tapi juga apa jadinya kita tanpa waktu. Dalam pemandangan sains modern, waktu bukan sesuatu yang selalu ada. Ia tidak eksis dalam kehampaan sebelum ada semesta terbentuk. Menurut teori Big Bang, ruang, energi, dan waktu semua muncul secara bersamaan, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Artinya waktu tidak sebelum itu, karena konsep sebelum tidak relevan jika waktu belum ada. Einstein mengatakan bahwa waktu dan ruang bukan entitas terpisah. Mereka menyatu dalam satu konsep yang disebut ruang-waktu. Jadi waktu bukanlah panggung tempat segala sesuatu terjadi. Ia adalah bagian dari pertunjukan itu sendiri. Jika semesta adalah film, waktu bukan hanya durasinya, tapi juga bagian dari ceritanya. Namun muncul pertanyaan, apakah waktu diciptakan oleh alam semesta, atau ia adalah akibat dari kesadaran kita terhadap perubahan? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa waktu mungkin hanya ilusi makroskopik dari perubahan di tingkat partikel, sebuah ilusi yang terasa nyata karena kita terjebak di dalamnya. Lalu jika waktu tidak selalu ada, mungkinkah ia suatu hari akan terhenti ketika alam semesta berhenti mengembang, ketika segala materi mencapai ketimpangan maksimum, dan bisakah waktu ikut berhenti berdetak? Di sini, waktu bukan hanyalah masalah detik dan menit. Ia menjadi pertanyaan tentang ekstensi itu sendiri, karena kita tidak sedang bicara soal jam, tapi soal bagaimana kenyataan diatur. Dan jika waktu punya awal, maka segala hal yang terjadi setelahnya juga sebenarnya bisa dipertanyakan ulang. Salah satu hal paling misterius tentang waktu adalah ia selalu bergerak ke depan. Kita bisa mengingat masa lalu, tapi tak bisa menyentuh masa depan. Sebagai contoh, telur bisa pecah, tapi tak bisa kembali utuh. Dan pertanyaannya, mengapa? Padahal hukum fisika pada dasarnya simetris. Jika kamu memutar balik hukum gerak Newton atau persamaan Maxwell tentang elektromagnetik, tidak ada yang rusak. Bahkan dalam dunia kuantum, peristiwa bisa berlangsung dua arah, maju dan mundur. Tapi dalam realitas sehari-hari, waktu hanya punya satu arah, yaitu maju. Jawaban mungkin terletak dalam hukum termodinamika, khususnya prinsip entropi. Dalam istilah sederhana, semua sistem cenderung bergerak dari keteraturan menuju kekacauan. Ketika kamu mencampur susu ke kopi, kamu tak bisa memisahkannya kembali. Dan ketika kaca pecah, ia tak bisa menyusun diri lagi. Entropi menjelaskan arah waktu. Semakin besar kekacauan dalam sistem tertutup, semakin maju waktu terasa. Ini dikenal sebagai panah waktu termodinamika. Dan bisa jadi, inilah alasan mengapa waktu tampak bergerak hanya satu arah, karena semesta sedang menuju kehancuran yang makin teratur. Namun itu hanya satu penjelasan. Beberapa fisikawan bahkan mengajukan ide bahwa waktu hanya terasa maju karena kesadaran kita yang merekam peristiwa dalam urutan tertentu. Dalam semesta yang berbeda, mungkin waktu bisa terasa mundur, atau bahkan tidak bergerak sama sekali.
Sejak Einstein memperkenalkan teori relativitas, kita tahu satu hal yang menakjubkan, yaitu waktu tidak absolut. Ia bisa berjalan lebih cepat ataupun lebih lambat, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Artinya, waktu bisa ditekuk. Jika kamu bepergian mendekati kecepatan cahaya, waktu bagimu akan berjalan lebih lambat dibandingkan orang yang diam. Efek ini disebut time dilation. Bahkan, satelit GPS yang mengelilingi bumi harus diperbaiki waktunya karena efek relativitas. Jika tidak, sistem navigasi kita akan kacau. Fenomena yang lebih ekstrim terjadi di sekitar lubang hitam. Di sana, gravitasi sangat kuat, sehingga waktu melambat secara dramatis. Seandainya kamu berdiri di tepi lubang hitam selama 5 menit, dunia di luar mungkin sudah berjalan ratusan tahun. Namun seberapa jauh kita bisa memperlambat waktu, tanpa memutarnya mundur? Dan yang lebih dalam, apakah waktu benar-benar berjalan, atau hanya terasa seperti itu karena kita melewatinya? Di sini, waktu tampak seperti kanvas elastis. Ia bisa meregang, bisa melengkung, dan kalau bisa diperlambat, mungkinkah suatu saat kita bisa beristirahat di luar waktu? Di balik segala teori ilmiah, ada pertanyaan yang jauh lebih filosofis. Apakah waktu benar-benar ada? Atau seperti yang dikatakan Julian Barbour, bahwa waktu hanyalah bayangan dari perubahan. Bagi Barbour, yang nyata bukan waktu, melainkan perubahan konfigurasi alam dari satu momen ke momen lain. Filsuf seperti Immanuel Kant mengatakan bahwa waktu bukan bagian dari dunia yang objektif, tapi struktur batin manusia untuk memahami realitas. Artinya tanpa kesadaran, mungkin tidak ada waktu, dan hanya ada kejadian yang berlangsung tanpa urutan. Dalam mekanika kuantum, konsep waktu bahkan jadi absurd. Partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, peristiwa bisa terjadi tanpa urutan yang jelas. Bahkan beberapa eksperimen menyiratkan bahwa masa depan bisa memengaruhi masa lalu. Atau dengan kata lain, masa depan dapat memberikan dampak balik pada peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan dalam pengalaman psikologis, waktu bisa elastis. Seorang tahanan bisa merasa 10 menit seperti 1 jam. Seorang musisi di atas panggung bisa merasa 5 jam seperti 1 detik. Dengan kata lain, waktu dalam pikiran manusia adalah emosi yang bergerak. Jika waktu hanya ada dalam kesadaran, maka siapa yang menciptakannya? Dan jika ia bisa berubah tergantung persepsi, mungkinkah waktu bukan hukum alam, melainkan bagian dari mimpi kolektif manusia? Sejak awal peradaban, manusia mencoba mengendalikan waktu, bukan karena tahu apa itu waktu, tapi karena takut akan ketidakpastian. Maka diciptakanlah jam matahari, kalender, dan akhirnya jam atom, yaitu alat paling akurat yang kita miliki untuk menandai ilusi waktu yang terus bergulir. Waktu dijadikan ukuran untuk bekerja, beribadah, hidup, dan karena itu pula, manusia jadi tunduk pada mesin waktu ciptaannya sendiri. Jam waker, deadline, jadwal, semuanya adalah tembok buatan agar kita tidak kehilangan arah. Tapi ada yang lebih dalam. Waktu diciptakan bukan hanya untuk mengatur dunia, tapi untuk memberi sebuah makna. Karena tanpa waktu, tak ada masa lalu untuk dikenang, tak ada masa depan untuk diharapkan, yang ada hanya saat ini, dan itu terlalu menakutkan bagi manusia. Namun sistem waktu juga membatasi. Ia membuat manusia merasa dikejar, merasa terlambat, merasa gagal, padahal waktu yang kita kenal adalah buatan kita sendiri. Mungkin yang kita butuhkan bukan pengukuran waktu yang lebih tepat, tapi pemahaman bahwa waktu bukan penguasa. Ia hanya pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Mungkin waktu tidak pernah benar-benar ada, tapi kita memberinya kekuatan. Karena tanpa waktu, hidup terasa tanpa arah. Kita tidak tahu apakah waktu itu nyata, tapi yang pasti, kita hidup di dalamnya. Kita mencintai, kehilangan, berharap, semua karena waktu. Dan mungkin pada akhirnya, waktu bukan tentang detik yang lewat, tapi tentang apa yang kita lakukan antara awal dan akhir.